Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Insyaallah kegiatan ini akan mendapatkan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak terlupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir untuk pertemuan hari ini. Di mana pertemuan kita hari ini yaitu tentang materinya tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, konsep inti budaya positif itu ada beberapa di sini ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu tahapan yang 7 tadi. Ya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, dalam perubahan paradigma belajar memfokuskan murid sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan peserta didik mencapai kompetensi untuk memenuhi kebutuhan murid. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru atau sebagai pendidik dapat menuntun dan membimbing murid sesuai kodratnya masing-masing agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam pembelajaran paradigma baru yaitu penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang memiliki kompetensi dan karakter esensial, yaitu yang ada 6. Tahu kan Bapak Ibu apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, tentu kita semua sudah tahu. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang harus kita tahu. Nah, ini sebenarnya bisa kita terapkan di dalam kelas ya. Jadi biar anak kita tahu apa itu profil pelajar Pancasila dan apa aja dimensi yang ada di dalamnya. Nah, untuk pembelajaran profil pelajar Pancasila kita bisa lakukan sambil bernyanyi, karena setahu kita kan anak-anak lebih cepat hafal apabila dilaksanakan dengan bermain atau dengan lagu. Nah, coba kita nyanyikan. Bisa Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Ya, coba kita sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Bapak pun sudah lupa. Coba kita ulang dulu Bu, ya Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Iya. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeanekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi itulah 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bisa jadikan kita laksanakan di dalam kelas biar anak-anak hafal apa itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya, coba kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Ya, lebih semangat lagi biar tidak mengantuk untuk kegiatan kita sore ini. Masih semangat Bapak Ibu? Iya, masih semangat. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkeanekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kalau sudah ada dalam diri siswa kita semua yang ada dalam profil pelajar Pancasila, berarti sudah mantap ya sekolah kita. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu apa
ada yang bisa berargumen, apa itu budaya positif? Apa arti dari disiplin itu sendiri? Tata tertib. Iya, ada Bu Sunan bilang disiplin itu adalah tata tertib. Ada lagi? Bu Mai, apa itu disiplin? Ya, disiplin bisa dikatakan sebagai peraturan. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, nah untuk jelasnya apa itu disiplin? Nah, yang pertama itu tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk penerapan dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, sebenarnya yang dikatakan di sini adalah hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif itu yang tanpa adanya imbalan-imbalan dari luar diri anak itu, seperti adanya hukuman atau adanya hadiah. Kemudian selanjutnya cara penerapan disiplin untuk mengajarkan murid bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan kesadaran diri murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yang memiliki motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Barulah dia tergolong disiplin positif. Jadi disiplin yang ada itu dia tertanam dari dalam diri anak itu sendiri, tanpa ada imbal-imbalan dari luar atau berupa hadiah. Itu baru dibilang disiplin positif. Ya, kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi dalam perilaku manusia itu ada 3 motivasi, ya. Nah, motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat motivasi yang paling terendah, yaitu saat permasalahan yang dihadapi berpengaruh terhadap fisik, psikologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini merupakan bersifat motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Jadi adanya hukuman terhadap fisik, psikologis, atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu setiap tindakan atau hanya melakukan sesuatu sebatas hanya ingin mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi motivasi ini juga bersifat eksternal yang datangnya dari luar. Jadi itu perilaku yang kedua, motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilaku bersifat internal, bukan dari eksternal. Nah, jadi datangnya datangnya itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan guru yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid itu sendiri. Apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan juga bahagia. Sebaliknya, apabila kebutuhan dasar murid tidak terpenuhi, maka murid tersebut akan mengalami emosi negatif. Nah, jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, jadi inilah kelima kebutuhan dasar. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi masing-masing kebutuhan dasar manusia itu berbeda
yang dialami oleh siswa. Misalkan nih, untuk yang pertama bertahan hidup. Nah, jadi kita bisa menyikapi kebutuhan manusia. Kita lihat dari yang pertama, yaitu bertahan hidup. Bagaimana yang dibilang bertahan hidup? Coba Bapak Ibu, ada yang bisa mengasih contoh bagaimana yang dibilang bertahan hidup itu yang seperti apa? Seperti kebutuhan apa Bapak Ibu? Nolong karena tak ada uang jajan. Iya. Nah, ini bisa kita bisa terjadi di dalam kelas kita. Misalkan nih kata Ibu Sunah tadi, yaitu menyolong uang kawan, ya. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dirinya, dia mau jajan karena perutnya lapar. Nah, karena adanya kesempatan, seperti kata Bang Nabi, adanya kesempatan, makanya dia bisa melakukan. Nah, itu sudah tergolong yang pertama, yaitu kebutuhan dasar dia, ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dia manusia butuh makan. Karena dia tidak ada uang jajan, makanya dia tidak ada kesempatan, dia mengambil uang kawannya. Jadi itu yang pertama, bertahan hidup. Kemudian ada lagi kasih sayang. Yang seperti apa kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu? Iya, banyak. Iya, iya, seperti siswa banyak bermanja kepada kita, mungkin karena kita sering mengayomi dia sehingga dia merasa nyaman kepada kita. Mungkin di rumah dia kurang dapat kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya banyak yang kerja di luar, ya, yang perginya pagi, pulangnya malam, ya. Waktu dia pergi dia masih tidur, pulangnya dia sudah kembali tidur lagi. Sehingga kasih sayang yang ada pada diri dia cari kasih sayangnya yang ada di sekolah, yaitu dia meminta kasih sayang kepada guru. Kemudian rasa diterima. Ayo, seperti apa Bapak Ibu? Rasa diterima, Ya Bu Mai? diterima dengan latar belakangnya. Misalnya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Misalnya dia anak yatim piatu. Di kelas dia bisa merasakan sama dengan yang lain. Iya, betul tuh. Nah, seperti ya yang banyak kejadian, ya. Mungkin karena dia tidak mampu atau dia yang sudah sebagai anak yatim piatu, makanya dia butuh rasa diterima, disamaratakan di dalam kelas itu. Tidak ada perbedaan antara anak si kaya atau anak si miskin, atau iya yang masih punya orang tua lengkap dengan yang tidak mempunyai orang tua. Jadi dia merasa disamaratakan sehingga dia dapat diterima di dalam kelas. Kemudian hak kebebasan. Yang seperti apa kebebasan Bapak Ibu? Dia bebas mengemukakan pendapatnya, ya. Walaupun dia salah, kita tetap kasih kebebasan Bapak Ibu, ya. Dia bisa bicara aja, itu sudah bagus, ya. Jadi kita kasih kebebasan terhadap dia, ya, terutama untuk mengemukakan pendapat, memperoleh kesenangan. Nah, jadi kesenangan semua siswa harus tetap bisa merasakan kesenangan, ya. Seperti halnya dalam kegiatan di kelas, rasa kesenangan kita harus tetap berbagi kepada seluruh siswa kita, tanpa kita pandang anak si A atau anak si B. Kita harus tetap memberikan kesenangan kepada seluruh siswa tanpa ada tebang pilih. Kemudian penguasaan. Ya, penguasaan seperti apa Bapak Ibu? Dia bisa menjadi, iya, terutama memimpin untuk diri dia sendiri dulu. Dia bisa untuk membuat diri dia bisa terlebih dahulu. Ya, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, untuk posisi kontrol guru sebenarnya ada 5 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama yaitu penghukum. Guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum sering menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh menunjuk-nunjuk dan melotot. Nah, ini ada contoh kalimat. Ya.
Siapa nih biasa menggunakan kalimat yang seperti ini? Nah, contoh kalimat untuk posisi kontrol guru yang pertama yaitu penghukum. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu Sunnah. Bacakan contohnya Bu Sunnah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, iya. Tepuk tangannya Bu. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Iya. Nah, sering kan kita dengar kalimat yang seperti ini? Nah, tanpa kita sadari itu sudah posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum. Ya. Kalimatnya kasar, bahkan pakai tangan, tunjuk-tunjuk. Nah, itulah contoh kalimat yang dibilang sebagai posisi yang pertama yaitu penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Dalam posisi kontrol ini, guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, merasa tidak nyaman, atau rendah diri. Sedangkan murid dalam posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang dia sayangi, yaitu adalah guru. Nah, ya saya minta kembali untuk contoh yang kedua, posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Gimana kira-kira Ibu Emma kalimatnya itu, Ibu Emma? Budi, kamu ini bagaimana ya? Iya, kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Tidak akan terlambat lagi. Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Iya, terima kasih Bu Emma. Iya. Nah, di sini kalimat yang dikasih contoh oleh Ibu Emma tadi itu pembuat merasa bersalah, ya. Jadi siswa akan merasa bersalah. Bersalah kepada siapa? Yaitu merasa bersalah kepada guru karena dia sudah membuat membuat siswa merasa bersalah karena dia sudah mengecewakan gurunya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi posisi teman pada guru. Bisa negatif atau juga bisa positif. Positif di sini berupaya hubungan baik antara guru dan juga murid. Nah, di sini ada lagi contoh kalimat. Iya, contoh kalimat, coba Ibu Kamel. Gimana biasanya kalimat yang kita utarakan untuk sebagai posisi teman? Budi, ayolah. Bagaimana kamu ini? Kemarin sudah berjanji dengan Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Terima kasih kepada Ibu Kamel. Nah, ini posisi teman. Ya, ini contoh kalimat posisi teman. Budi, ayolah, bagaimana kamu ini? Kemarin kan sudah janji dengan Bapak, kan? Kenapa terlambat lagi? Nah, jadi begitulah kira-kira contoh kalimat yang diutarakan dari posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Next. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau atau mengawasi. Posisi ini pada saat guru mengawasi harus bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Siapa ini lagi? Ya, siapa? Nah, kita coba Ibu Aisyah untuk memberikan contoh kalimat untuk posisi pemantau atau pengawasi. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?
Iya, terima Kasih kasih aplausnya Bu Lisa. dulu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau atau pengawas. Di sini ada kalimat yang sebagai pengawasnya di situ. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi dari situ, dari kalimat kita bisa sebenarnya tahu itu adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau atau mengawasi. Yang terakhir, inilah posisi kontrol guru yang paling baik. Semoga kita juga bisa memposisikan posisi guru kita yaitu sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer, posisi terakhir ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, meminta murid untuk dapat bertanggung jawab akan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, coba Ibu Salma dulu. Contohnya kan, jika kamu meyakinkannya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya. Nah, dan dibacakan oleh Ibu Salmah, itulah contoh posisi kontrol yang paling baik di antara 5 posisi kontrol yang itu yang ada, yaitu posisi manajer. Nah, kita lanjut tentang keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Sebagai seorang guru, sangat berperan penting untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan juga siswa. Keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya, kita yakin bahwa sekolah kita, kelas-kelas yang ada sudah mempunyai tentang keyakinan kelas. Coba sekarang Ibu Sunah sudah membuat keyakinan kelas. Apa salah satu contoh dari keyakinan kelas yang ada di kesepakatan kelas Ibu? Yang ada antara kesepakatan antara guru dan siswa, contohnya seperti apa? Terima kasih kesempatannya. Kami punya sekitar 6 atau 7 kesepakatan kelas, tapi saya tidak mampu untuk menyampaikan semuanya di sini, tidak saya ingat. Yang saya ingat hanya kami meyakini satu kelas itu kami bersaudara. Jadi tidak boleh ada siswa yang berkelahi dalam satu kelas. Nah, kemudian kami bersepakat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, untuk tidak membuang sampah di dalam kelas. Hanya itu Pak yang saya ingat Pak. Bapak boleh cek langsung ke kelas saja Pak. Oke, jadi untuk sebagai contoh atau gambaran gimana bentuk keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru kelasnya dan siswa, bisa kita sambil mencontoh di kelas Ibu Sunah, Bu ya. Nah, di mana keyakinan kelas atau sekolah itu dibuat antara kesepakatan antara siswa dan juga guru. Ya, adanya kerjasama. Nah, tapi harus menjaga keyakinan kelas itu sendiri. Jadi itu dibuat memang harus ada di setiap kelas. Mungkin isi dari keyakinan kelas tiap kelas berbeda. Contoh salah satu dari keyakinan kelas lokal Kusuna tadi dibilangnya adalah teman adalah saudara. Ya, teman satu kelas itu bersaudara. Nah, dari kalimat yang pendek itu sudah tergambar bahwa di dalam kelas itu tidak ada yang namanya persaingan atau bahkan perkelahian, karena dia merasa satu kelas itu adalah saudara. Jadi kalimatnya mungkin hanya kalimat simple yang memang kalimat yang diutarakan oleh siswa, tapi mempunyai makna yang berarti maknanya dalam dari kalimat yang ada gitu. Ya, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Seorang guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah, perlu adanya program restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi manajer dikembangkan pada murid yaitu motivasi intrinsik. Nah, seperti yang kita tahu tadi, posisi yang dibilang tadi adalah posisi manajer yang paling baik. Nah, jadi untuk menangani sebuah permasalahan bisa kita tangani dengan segitiga
restitusi. Nah, selanjutnya inilah bentuk 3 langkah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ada ada 3 langkah. Ya, jadi kita bisa apabila ada permasalahan terhadap siswa, bisa kita laksanakan 3 langkah restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuan menstabilkan identitas ini yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita panggil siswa, bisa kita mengutarakan kalimat yang seperti itu. Kita tanya mengapa dia dipanggil, kita tanya dulu apakah dia tahu apa kesalahan yang ada pada diri dia sebelum kita ngejas langsung atau menghakimi siswa itu. Kita laksanakan dulu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bisa kita mengatakan bahwa kita juga sebagai manusia, otomatis kita kan guru juga seorang manusia, pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah kedua yaitu kita laksanakan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, seperti contoh kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi dari situlah kita sudah tahu mengapa dia melakukan kesalahan itu. Jadi kita bisa mencari benang merah mengapa dia melakukan kesalahan itu. Tapi kita belum mengatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah benar. Minimal kita tahu dulu mengapa dia melakukan hal itu, yaitu dari validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, yaitu menghubungkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai sehingga murid berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contohnya nilai-nilai kebajikan yang mana yang sudah kita disepakati tadi. Misalkan, ya, tadi kan kita bicara tentang keyakinan kelas. Nah, setelah dia melakukan melakukan kesalahan mungkin karena dia berkelahi atau apa yang dilakukan. Nah, jadi di sini kita bisa menanyakan nilai kebajikan, nilai keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Misalkan seperti tadi, ya, di lokal Busunah mengatakan teman adalah saudara. Nah, jadi apabila dia melakukan kesalahan, dia berkelahi dengan temannya, apakah dia melanggar apa tidak? Melanggar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena dia berarti kalau tidak berarti dia tidak merasa dia bersaudara, makanya dia melakukan perkelahian. Nah, itulah 3 langkah segitiga restitusi. Nah, penutup. Nah, selanjutnya rencana tindakan aksi nyata. Ini adalah kegiatan penyebaran praktik baik di sekolah yang telah kita sepakati kemarin bahwa dalam visi dan prasat perubahan di situ ada tiga aksi nyata yang akan saya laksanakan untuk hal kegiatan baik. Yang pertama, bersalaman di depan pintu gerbang. Apakah ini sudah terlaksana Bapak Ibu? Iya, sudah. Nah, jadi setiap siswa yang datang ke sekolah, dia sudah langsung bersalaman kepada guru piket yang ada di pintu gerbang. Kemudian mengantri di saat mengantar tugas di dalam kelas. Apakah sudah terlaksana? Belum. Iya. Kita berusaha untuk melaksanakan. Jadi nanti kita akan bertahap minggu demi minggu. Kita lihat nanti berapa persen yang sudah melaksanakan, apakah sudah melaksanakan mengantri saat dia mengantar tugas nantinya. Kemudian yang terakhir, membawa tumbler. Nah, ya, apakah sudah Bapak Ibu siswa kita membawa tumbler air minum di dalam? Sebagian sudah. Oke, berarti PR kita yaitu agar semuanya, minimal tidak semuanya, minimal 80% lah dari siswa kita yang ada untuk membawa tumbler. Biar apa? Biar kita dapat mengurangi sampah, ya, dengan siswa membawa tumbler. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar profesional, kepribadian dan sosial yang baik, di mana sebagai seorang guru
dapat merefleksikan diri pada posisi kontrol yang sebagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid menjadi insan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Akhirnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.